Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Joshua Safrida Shibuya. Nah, di video ini saya akan membahas tentang hukum waris adat. Dan inilah tugas dari mata kuliah hukum adat dengan dosen pengampu saya adalah Zainuddin Hasan SHMH. Dalam tugas ini, satu contoh yang saya ambil adalah dari adat Batak. Oke, lanjut aja. Langsung mulai pembahasannya. Pokok-pokok pembahasan. 1. Pengertian hukum adat waris. 2. Perbedaan esensial. 3. Sistem hukum waris. 4. Harta warisan. 5. Hukum waris adat Batak Toba. 6. Kesimpulan hukum waris adat Batak Toba. Hukum waris adat adalah aturan-aturan atau norma-norma hukum yang mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya, baik harta kekayaan yang bersifat material maupun imaterial, melalui cara proses dan peralihannya. Pengertian hukum waris adat menurut para ahli. 1. R. Supomo. Hukum waris adat adalah hukum waris adat yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang lain yang tidak berwujud, benda dari suatu angkatan manusia atau generasi kepada keturunannya. 2. Iman Sudijat. Hukum waris adalah ketentuan hukum adat yang meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan material dan non-material dari generasi ke generasi. 3. TR BCN. Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. 4. Wirjono Projojikoro. Hukum waris adat adalah perihal soal apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Simpulan pengertiannya, hukum waris mengacu pada pihak, pewaris, ahli waris, dan warisan. Kegiatan pewarisan selalu merujuk kepada pihak atau angkatan yang lebih muda. Proses pewarisan tidak selalu diikuti adanya kematian terlebih dahulu dari penerusan satu generasi ke generasi berikutnya, maka pada dasarnya hukum waris mengacu kepada konsep jiwa kekeluargaan, bukan material semata. 3 unsur penting. 1. Pewaris. 2. Ahli waris atau ahli waris dan bukan ahli waris tapi kewarisan. 3. Harta warisan. Perbedaan esensial. Perbedaan esensial dibagi menjadi 2, yaitu waris adat dan waris perdata. Waris adat tidak dapat dibagi-bagikan, sedangkan waris perdata terdapat dalam pasal 1066 KUH Perdata mengatakan harus dibagi-bagikan. Waris adat tidak mengenal bagian mutlak, sedangkan waris perdata ada legitime portic. Waris adat tidak ada hak menuntut sewaktu-waktu adanya pembagian warisan, sedangkan waris perdata ada hak menuntut sewaktu-waktu untuk pembagian. Waris adat tidak ada hak atau kemungkinan, sedangkan waris perdata kemungkinan menerima sepenuhnya, menerima dengan syarat atau bisa juga menolak. Dalam perbedaan esensial, KUH Perdata membagi 3 sikap. Yang pertama adalah sikap menerima secara keseluruhan, yaitu ahli waris menerima seluruh hutang piutang dari pewaris. Yang kedua, sikap menerima dengan syarat, atau ahli waris menerima warisan secara terperinci dan hutang-hutang pewaris akan dibayar hanya sesuai berdasarkan barang-barang warisan yang diterima. 3. Sikap menolak. Ahli waris tidak mau menerima warisan karena ia tidak tahu menahu mengenai pengurusan warisan itu. Sistem hukum waris. Sistem hukum waris terbagi menjadi 3. Yang pertama kolektif, yang kedua mayorat, dan yang ketiga adalah individual. Yang pertama kolektif. Karakteristiknya adalah penerimaan harta warisan secara utuh dan tidak terbagi atau terpecah secara perseorangan. Kelebihannya, harta waris tidak terbagi-bagi atau masih utuh. Kelemahannya, cenderung bersifat tertutup untuk orang luar. Yang kedua mayorat. Karakteristiknya adalah penerimaan harta warisan secara utuh dan tidak terbagi secara perseorangan, hanya kepada anak tertentu saja, diiringi dengan kewajiban dan kekerabatan anak saudara lain. Sistem ini dibedakan atas mayorat laki-laki dan mayorat perempuan. Kelebihannya, ada jaminan harta tidak terbagi-bagi dan mengutamakan ajas manfaat. Kelemahannya tergantung dari eksistensi moral saudara tua atau mayorat. Yang ketiga, individual. Karakteristiknya adalah penerimaan harta warisan secara perseorangan. Masing-masing ahli waris memiliki hak dan kewajiban yang mandiri sesuai dengan bagiannya masing-masing. Kelebihannya, ada tanggung jawab mandiri masing-masing ahli waris. Kelemahannya, harta waris terpecah-pecah. Harta warisan. Harta warisan ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah harta milik pewaris yang dibagi-bagikan kepada ahli waris. Yang kedua, dapat berupa harta benda yang berwujud dan tidak berwujud. Benda yang berwujud, misalnya sebidang tanah, bangunan, pakaian adat, peralatan rumah tangga, alat dapur, dan lain-lain. Sedangkan benda yang tidak berwujud adalah diantaranya gelar adat,
hutang-hutang, amanat atau perjanjian, ilmu gaib, dan lain-lain. Hukum waris adat Batak Toba. Dalam pembagian warisan adat Batak Toba harus sesuai juga dengan falsafah masyarakat Batak, yang menjadi patokan bahwasanya pewarisan masyarakat Batak terlaksana dengan baik. Pada masyarakat Batak Toba, dalam budayanya mengenal 3 tujuan hidup atau falsafah Batak, atau nilai-nilai yang berhubungan dengan keturunan yang menjadi dasar hidup orang Batak. 3 falsafah Batak. Yang pertama, Hamoraon atau kekayaan, yang berarti memiliki kekayaan atau memiliki banyak harta. Yang kedua, Hagabeon. Hagabeon artinya ukuran Hagabeon dalam orang Batak adalah apabila ia sudah memiliki anak laki dan perempuan. Yang ketiga, Hasangapon. Secara harfiah, Hasangapon artinya adalah terpuji atau teladan bagi keturunan dan keluarganya, terutama di hadapan masyarakat Batak. Pada dasarnya, di kalangan orang-orang Batak Toba, anak-anak wanita bukanlah merupakan salah satu pewaris dari harta kedua orang tuanya. Terkecuali, ada sebagian adat Batak memperbolehkan anak perempuan tersebut sebagai pengganti kedudukan dari pria. Namun harus berdasarkan dengan keputusan dari keluarga yang bersangkutan. Karena anak perempuan dalam adat Batak tidak boleh mengganti anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Sebab hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun, dan memang anak laki-laki sudah ditakdirkan untuk meneruskan garis keturunan, sehingga apa yang sudah menjadi tradisi tidak boleh diubah, termasuk dalam hal pemberian warisan. Dalam hukum masyarakat Batak Toba, bahwasanya anak laki-laki lah yang dianggap sebagai penerima waris, sedangkan anak perempuan tidak dipandang sebagai penerima waris. Karena dalam adat Batak Toba, anak laki-laki yang membawakan marga. Artinya, seperti dalam kegiatan adat, jika seorang ayah tidak dapat lagi berbuat apa-apa atau dalam keadaan sakit atau lemah, maka anak laki-laki yang menggantikan kedudukan ayahnya. Dalam adat Batak Toba, diketahui bahwa anak laki-laki mendapat bagian dalam pewarisan seperti sawah atau ladang dan rumah. Tetapi yang mendapatkan rumah hanyalah anak laki-laki yang bungsu, sementara anak laki-laki yang sulung dan tengah tidak boleh mendapatkan rumah peninggalan orang tua. Dan hal itu sudah sesuai dengan adat istiadat Batak Toba. Kesimpulan hukum waris adat Batak Toba. Masyarakat Batak Toba menganut sistem patrilineal, yaitu garis keturunan ditarik dari keturunan bapak atau ayahnya, sehingga ada marga-marga tertentu yang dipakai oleh anak-anak keturunan Batak yang diambil dari marga ayahnya. Sekian pembahasan video ini mengenai tentang hukum waris adat, terutama di hukum Batak Toba. Semoga teman-teman semuanya dapat mengerti dan memahaminya. Apabila ada kata-kata, ucapan dan penyampaian yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya izin undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Salam.